Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ba'du. Bayanul ilmi jelasaken ilmu alladzi huwa kang utawi ilmu iku fardu kifayah. Setelah menjelaskan ilmu yang fardu ain dan batasan-batasan ilmu yang fardu ain dan tata cara pembelajarannya, selanjutnya Imam Al-Ghazali mengajak kita untuk melihat klasifikasi hukum, klasifikasi ilmu dan hukum-hukum masing-masing ilmu. Karena ternyata ilmu itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi dan hukumnya pun berbeda-beda. Bahkan dari ilmu agama sendiri Imam Ghazali membagi menjadi dua nanti. Ada yang mahmudah, ada yang madmumah. Itu ilmu yang syar'iyah saja. I'lam murwa sapa sira annal fardha ing temen satune wajib. Maksudnya wajibnya ilmu yang wajib. Iku la yatamayyazu ora dadi beda opo al fardu an ghairihi saking liyane al fardu illa bidzikri aqsamil ulumi angin kelawan nuturaken piro-piro bagiane piro-piro ilmu. Mana ilmu yang wajib itu tidak bisa kita ketahui kecuali dengan menjelaskan seluruh macam-macam klasifikasinya ilmu. Wal ulumu lan utawi piro-piro ilmu bil idofati kelawan den sendehaken ilal ghardi maring tujuane atau ilal ghardi maring tujuan alladzi nahnu kang utawi kita iku bisodadihi ing dalem persoalane ilmu iku tangqosimu dadi kebagi opo ulum ila syar'iyatin maring ilmu syar'iyah wa ghairi syar'iyatin lan maring ghairi syar'iyah. Ilmu yang kita bahas, kata ilmu yang kita bahas ini maksudnya bisodadi itu di mana kita sedang membicarakan ilmu itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu syar'iyah dan ada ilmu yang ghairu syar'iyah. Wa akni lan ngersakaken sapa insun bisyar'iyati kelawan ilmu kang bangsa syara iku ma ilmu ustufida kang den alaf faidah apa ma minal anbiya'i saking piro-piro nabi shallallahu alaihim wasalamuh wala yarsyudu lan ora bisa dijuaken apa al aqlu akal ilaihi maring ilmu atau ilaihi maring ma ustufida itu ya ilmu isine ilmu yang diambil dari para nabi. Mislul hisabi madani ilmu hitung atau matematika. Apa mislul hisabi walat tajribati lan ora walat tajribatu lan ora uji coba. Mislut tibbi madani ilmu kedokteran. Jadi yang dimaksud dengan ilmu syariat, ilmu syar'iyah itu adalah ilmu yang sumbernya langsung dari para nabi. Yang ilmu ini tidak bisa diuji secara akal, juga tidak bisa diuji secara praktek. Jadi kebenarannya susah. Ya contohnya tentang akhirat, tentang siksa kubur, tentang nikmat kubur itu bisa. Cara akal itu nggak masuk. Kita doa, kita sholat, ngapain orang lagi sibuk-sibuk suruh sholat? Akal itu kan bertentangan. Jadi ilmu syariat itu ilmu yang sumbernya dari para nabi dan tidak bisa dilakukan dan tidak bisa dilaboratoriumkan. Istilahnya gitu ya. Seperti ilmu dokter bisa selesai. Ada penyakit ini masuk laboratorium ketemu.
Tapi kalau ilmu syariat itu nggak bisa. Ngapain sih ada sholat? Ngapain sih ada puasa? Puasa itu orang capek lemes kok. Itu kan akal malah bertentangan. Walasima'u lan ora pengerungu mislul lughati madani ilmu bahasa. Bahkan ilmu ini nggak bisa hanya cukup mendengarkan. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Gitu. Jadi berbeda kalau bahasa. Kalau bahasa kita bisa ujikan. Orang mengatakan ini pahit, ternyata pahit bener gitu loh. Jadi antara orang mengatakan ini pahit dengan ucapan pahit itu bisa terbukti. Tapi kalau ilmu syariah itu kadang justru tidak bisa sesuai dengan itu ya. Sembahyang itu enak. Sembahyang itu enak. Itu kadang justru kenyataannya nggak enak ya. Karena memang kita belum bisa merasakan dan belum bisa menemukan. Di kuburan itu indah umpamanya. Itu toh. Itu kan jadi ilmu syariat itu gitu. Jadi kadang justru cara pendengaran juga tidak cocok, artinya tidak bisa. Secara tajribah, uji coba juga tidak bisa dibuktikan. Artinya akal apalagi bertentangan semua. Karena itu apa? Ilmu syariat itu ilmu yang dasarnya iman. Fal ulumu maka utawi piro-piro ilmu allati laisat kang ora nana opo ulum iku bisyar'iyah laisat kang ora nana opo ulum bisyar'iyatin kang bangsa syara iku tang kosimu kebagi opo ulum ilama maring ilmu huwa kang utawi ma iku mahmudun den puji wa ilama lan maring ilmu huwa kang utawi ma iku den wodo-wodo dan cacat-cacat jelek wa ilama lan maring ilmu huwa kang utawi ma iku mubahun mubah. Nah sekarang ilmu yang ghairu syar'iyah itu dibagi menjadi 3 klasifikasi: mahmud, madmum, dan mubah. Jadi ilmu yang ghairu syar'iyah itu ada yang mahmud, ada yang madmum, ada yang mubah. Fal mahmudu maka utawi ilmu kang mahmud yang dipuji, ilmu non syar'i tapi mahmud terpuji, iku ma ilmu yartabitu kang gumantungan bihi kelawan ma opo masalihu umurid dunya piro-piro kemaslahatane perkara dunya katibbi kaya dene kedokteran wal hisabi lan ilmu hisab. Jadi mahmud ilmu non syar'i yang kategorinya mahmud yaitu ilmu yang bisa menjaga, melestarikan kehidupan, membackup kehidupan seperti ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu hitung, ilmu matematika. Itu dibutuhkan. Wadzalika utawi mengkonon-mengkonon wadzalika utawi mengkonon-mengkonon mahmud atau mayar tabitu bihi itu mayar tabitu bihi masalihu umurid dunya iku yang qasimu dadi bagi opo dalik ilama maring perkara huwa kang utawi ma iku fardu kifayatin fardu kifayah wa ilama lan maring ilmu huwa kang utawi ma iku fadilatun keutamaan walaisa lan ora nana opo ma iku bafi iku bifaridatin wajib. Nah ilmu yang mahmud dari non syar'i yang mahmud itu dibagi menjadi 2. Ada yang hukum belajarnya mempelajarinya adalah fardu kifayah dan ada ilmu yang hukumnya cuman fadilah, keutamaan saja. Walaisa bifaridah, bukan termasuk fardu. Jadi kalau diklasifikasikan itu nanti ilmu yang non syar'i itu ada yang mahmud, ada yang madmum. Yang mahmud dibagi menjadi ada yang hukumnya adalah fardu kifayah dan ada yang hukumnya fadilah tapi bukan fardu. Nah, itu ya. Amma fardul kifayah. Nah, sekarang ilmu dunia, katakanlah ilmu dunia kita non syar'i bahasakan dengan ilmu dunia biar gampang. Yang fardu kifayah, ilmu dunia yang fardu kifayah. Amma fardul kifayati anapun utawi fardu kifayah bahwa maka utawi fardu kifayah iku ilmun ilmu la yustagna kang ora den alap cukup
Opo anu ilmu fi kiwami umuri dunya ing dalam jejege piro-piro persoalan dunia katibi kaya dene ilmu kedokteran. Nah, ilmu yang fardu kifayah yaitu ilmu dunia yang tanpa ilmu itu kehidupan manusia akan terganggu. Kehidupan dunia akan terganggu. Contohnya seperti ilmu kesehatan. Nah, wongnya sakit tuh piye. Nah itu nanti kategorinya apa? Itu ilmu fardu kifayah. Jadi menjadi dokter, perawat itu fardu kifayah. Artinya bagi kita sudah banyak kok. Jadi kita awas, jangan terjebak di sini. Kadang orang melihat dari satu sisi saja bahwa jadi dokter, jadi perawat itu wajib. Salah. Nggak wajib kok sekarang itu. Udah kelebihan. Bahkan dokter pada kekurangan pasien. Makanya nyuwun sewu, saya sering dengar di antara dokter itu juga sikut-sikutan, banting-bantingan karena rebutan pasien, apalagi BPJS. Wah. Jadi, nah di sini kemudian orang salah paradigmanya dalam barometernya ilmu itu bukan lagi manfaat untuk diri, tapi apa? Prestis, gaya hidup yang dicari. Sehingga kemudian apa? Mereka lupa kalau itu ilmu itu bukan ilmu yang fardu, bukan yang wajib. Kifayah pun kadang tidak, hanya fadilah saja. Tapi dianggap sebagai ilmu yang wajib. Sementara ilmu yang wajib sendiri ditinggalkan. Nah ini pentingnya ngaji kajian bab ini. Itu untuk menyadarkan kita dan masyarakat tentang klasifikasi hukum dan hukumnya. Jadi ilmu idhuwa karena utawi tib iku daruriyun pokok fi hajati baqail abdani ing dalam kebutuhane tetepe piro-piro awak. Jadi dalam menjaga kesehatan. Karena itu hukumnya adalah fardu kifayah. Wakal hisabi, contoh yang fardu kifayah lagi kayak dene ilmu hisab. Fa innahu maka temen satune hisab iku daruriyun, daruri fil muamalati ing dalam piro-piro muamalah. Wa qismatil wasaya lan pembagian piro-piro wasiat. Mawarisi lan piro-piro waris. Wa ghairi ma lan liyane wasaya lan mawaris. Nah itu. Jadi termasuk ilmu hisab itu adalah ilmu yang fardu kifayah. Kenapa? Karena itu ilmu yang dibutuhkan. Tapi kebutuhannya kan cuma tentatif gitu, kondisional. Ketika ada bagi waris, paling itu toh yang pokok, cara pokok yang secara syar'i. Cara syar'i waris, wasiat. Itu toh. Jadi itu makanya fardunya fardu kifayah. Dan kalau dihitung-hitung, ilmu yang fardu kifayah sekarang itu udah meluber. Jadi udah, katakanlah, udah cukup lah. Nah sekarang kan orientasinya bukan masalah kebutuhan itu. Jadi apa sedingatnya? Ketika kita bicara hukum, itu juga harus dilihat porsinya. Ya kan? Dilihat porsinya, artinya gini. Seperti kita orang mensolati jenazah itu. Ketika sudah ada yang mensolati, kan kita nggak dosa toh. Jadi kalau kita nggak maksa-maksa pun nggak apa-apa tuh sebenarnya. Secara hukum. Cuman kita menunjukkan memang kebaikan saja. Ikut mendoakan. Nggak salah toh? Nggak salah. Tapi ingat, jangan sampai, nah ini yang sering terjadi saya guru-guru, umpamanya guru-guru kan di sini. Yang lagi ngajar itu wajib, jam ngajarnya ditinggal hanya untuk takziah, nyolati. Ayo. Bener apa kebalik? Akhirnya Pak, anak yang dari jauh-jauh sekolah mondok di sini ditinggal umpamanya hanya untuk yang fardu kifayah. Padahal itu kan bisa nanti-nanti. Ya toh? Jangan sampai kelas itu kosong. Ayo. Itu kan sekarang itu prakteknya kayak gitu dalam hal ilmu itu. Yang fardu kifayah dia kejar, yang wajib nah itu. Ini sebuah, saya gambarannya seperti itu aja itu ya. Yang sederhana seperti itu. Jadi sekarang di dalam bab ilmu juga sama itu. Yang fardu kifayah dikejar, yang fardu ain
Jadi sama itulah. Ada guru, ada santri itu biasa santri itu mana kondangan. Waktunya ngaji ditinggal kondangan. Sama kan? Dan kalau berangkat kondangan semangat lagi. Bener gak? Sementara yang wajib mana? Ngaji. Kondangan itu mana ada fikih kondangan? Gak ada. Yang ada fikih walimah. Ada. Jadi sama dalam hal ilmu juga ini. Kalau kondangan itu kategorinya hadiah sodako kan bisa nanti-nanti. Sementara ngaji pada jamnya, pada waktunya, sekolah pada waktunya, itu kan wajib. Itu ya. Itu hisab itu termasuk ilmu daruri yang memang penting. Wahadihi utawi iki ulum iya ya hadi iku al ulumu piro-piro ngelmu allati law khala lamun sepi opo al baladu negara aman saking wong yakumu kang jumenengi sapa man biha kelawan ulum haraja maka dosa sapa ahlul baladi. Inilah ilmu yang jika dalam satu negara tidak ada. Nah sekarang pakainya balad. Balad itu negara apa desa? Jadi kalau balad itu ada di desa, berarti dalam setiap desa harus ada dokter. Di Benda udah kelebihan dokter. Bahkan akeh sing laka pasiennya karena orang ya jadi sepatnya. Di Bumiayu, apalagi udah. Jadi kalau balad kita artikan desa, oke, makanya sekarang ada program pemerintah satu desa satu bidan, satu desa satu dokter. Dan itu saya kira udah, itu kalau maknanya balad dimakan, diartikan desa. Jadi kalau satu desa tidak ada dokter, berarti orang satu desa dosa. Kalau satu desa tidak ada ahli matematika, berarti satu desa dosa. Itu tak. Tapi kalau balad itu artinya negara, sudah selesai. Balad diartikan provinsi, sudah selesai. Sekarang balad di sini maknanya apa? Semua orang mengartikan, kiai mengartikan balad itu adalah negara. Kalau desa itu pakainya Korea. Provinsi pakainya mantikoh. Kecamatan, provinsi. Wilayah, provinsi. Mantiko, kecamatan. Korea, desa, balad, negara. Berarti udah selesai tadi. Tapi negara masih butuh. Kalau negara masih butuh, iya, karena masih banyak daerah terluar. Nah, itu. Tapi nyatanya ya alhamdulillah ilmu sarjana matematika, sarjana kedokteran setiap tahun udah oper lah. Nah, ini yang nggak dipikirkan adalah justru ilmu yang fardu ainnya, yang wajibnya. Wa idza qamalan nalikane nandangi biha kelawan ulum sapa wahidun wong siji kafa maka cukup sapa wahid wasaqata lan gugur opo al fardu wa kharin saking pira-pira wong liya. Jadi kalau sudah ada orang ahli matematika, ahli dokter, sudah selesai. Kenapa harus berebut? Kenapa Anda tidak memikirkan yang wajib untuk diri sendiri? Walaupun bahasanya saya kan sekolah kesehatan kedokteran untuk membantu orang lain. Ya betul. Tapi awas, jangan dilupakan yang wajib. Nah ini kan orang kayak gitu itu tadi itu. Lebih membela kondangan daripada ngaji. Gitu. Terus mana tadi? Wadzalika wa ghairihi ma wa idza qama fala yata'ajjabu maka ora dadi aneh min kaulina saking pengucap kita innat tibba temen satune ilmu kedokteran wal hisabalan ilmu hisab iku min furudil kifayati saking piro-piro fardu kifayah. Karena itu tidak aneh kalau saya katakan bahwa ilmu tib dan ilmu hisab itu termasuk kategorinya adalah ilmu yang fardu kifayah. Fa inna usulas sinaati maka temen satune piro-piro usule piro-piro sinaat penggawean
Aidon khalemali iku min furudil kifayati saking piro-piro fardu kifayah. Pun demikian ilmu-ilmu industri, ilmu-ilmu pertanian, ilmu-ilmu perdagangan itu semuanya min furudil kifayah. Contohnya kal filahati kaya dene pertanian, wal khiyakati lan ilmu konveksi, wasyasati lan ilmu politik, bal hijamati balik ilmu canduk bekam, wal khiyatati lan ilmu jahit. Itu termasuk semuanya adalah kategorinya, semuanya fardu kifayah. Fa innahu maka temen satune kelakuan iku lau khola lamun sepi opo al baladu negara minal hajjami saking tukang canduk, tasaroa maka cepet opo halalaku kematian ilaihim maring ahlul balad, wa kharaju lan dosa sopo ahlul balad bita'ridihim kelawan mento akene ahlul balad anfusahum ing awak dheweke ahlul balad lil halaki maring kematian. Jika ada negara tanpa tukang canduk bekam, zaman dulu kan pengobatan yang paling top itu. Sehingga kalau tidak ada tukang hajam, tukang canduk, berarti maka satu desa, satu negara dosa semua. Karena apa? Siap-siap untuk membiarkan dirinya untuk mati tanpa pengobatan ikhtiar. Jadi ilmu saja itu ya, kaitannya ilmu itu dilihat kemarin dari awal saya katakan hukum dan kedudukan ilmu itu dilihat daripada kebutuhannya, kemanfaatannya dan tuntutannya. Itu yang bisa mempengaruhi status hukumnya ilmu. Fa innal ladzi maka temen satune zat anzala kang nurunaken sepu alladzi addaa ing penyakit, anzala nurunaken sepu alladzi ad-dawaa ing obat. Ini yang harus kita pegang ini, bahwa zat yang menurunkan penyakit itu juga menurunkan obatnya. Wa inna likulli da'in dawaun. Wa arsyada lan nuduhaken sapa alladzi ila istimalihi maring gunakaken dawa. Wa adda lan nyawisaken sapa alladzi al asbaba ing pira-pira sebab lita'atihi maring konsumsi atau nggunakaken dawa. Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya, dan Allah memberikan cara penggunaannya, dan Allah menyiapkan memberikan sebab-sebabnya pengobatan itu. Fala yajuzu mangka ora wenang opo at-ta'arrudu membiarkan diri, bahasa murad itu mentoaken ne bahasa Jawane lalaki maring kematian biihmalihi kelawan ngangguraken atau ninggal dawa. Maka tidak boleh kita membiarkan sakit tanpa mengambil, mencari, mengkonsumsi obat yang telah Allah berikan. Wa amma ma anapun utawi ngilmu ba'da fadilatin ing dalam sawise yu'addu ya. Wa amma ma anapun utawi ilmu yu'addu kang bilang-bilang opo ma fadilatan ing keutamaan. Sekarang ilmu yang fardu kifayah, ilmu dunia yang tadi kategorinya ada yang fardu kifayah, ada yang fadilah, ada yang sekarang ilmu yang yang fadilah, bukan wajib, tapi hanya sebagai keutamaan. Jadi kalau kita mempelajarinya ya bagus gitu aja. La faridatun dudu fadil yu'addu kan den wilang-wilang apa ma fadilatan ing keutamaan, la faridatan ora ing fardu, fata'ammuku maka utawi perdalam fi daqaiqil hisabi ing darem pira-pira rumite teori-teorine ilmu hisab, wa haqaiqit tibilan pira-pira hakikate tib, wa ghairu dzalika lan liyane mongkon-mongkonan daqaiqul hisab iku mimma saking perkara istagna kang den alap cukup opo anhuma. Jadi ilmu yang fadilah itu seperti memperdalam ilmu matematika, memperdalami ilmu kedokteran, katakanlah spesialis gitu ya. Itu termasuknya apa? Fadilah. Baik. Ilmu yang baik tok, ora wajib. Lakinnahu tetapi ne kelakuan iku yufidu
atau walakinnau tetapi ne ma yu'addu fadilatan iku yufidu maidai opo ma yu'addu fadilatan ziyadata quwatin ing nambahi kekuatan fil qadri ing dalam ukuran al muhtaji kang den butuh al qadar opo ilaihi al qadar. Hanya saja itu kalau diperdalam itu memang memberikan kekuatan. Karena apa? Ya, kita butuhnya 1 kilo ilmunya, tapi dengan diperdalami menjadi 2 kilo itu menjadi nambah bagus ini. Nambah bagus. Cuman itu hukumnya ya bagus saja gitu loh. Baik-baik saja. Tidak sampai ada wajibnya. Wa ammal madmumu. Sekarang ilmu non syar'i yang madmum. Fa ilmu sihri, maka ilmu sihir. Wat tolasamati, lan ilmu rajah. Wa ilmu sya'badati, ilmu sulap. Wat talbisati, lan ilmu talbisat, ya nipu-nipu ya semacam sulap juga. Wa ammal mubahu, anapun utawi mubah. Nah sekarang ilmu yang mubah. Fal ilmu bil asyar. Fa ammal mubahu, anapun utawi kang mubah minhu saking apa? Mahmud. Minhu saking al-mahmud saja. Bukan mahmud. Minhu saking gitu, ghairu syar'iyah itu tadi itu. Iku fal ilmu bil asy'ari kelawan piro-piro syair. Alladzi la sakhfa kang ora nanangina iku maujud fiya ing dalam asy'ar. Jadi belajar ilmu syair kayak arud itu. Ilmu berpantun, ilmu itulah. Itu hukumnya adalah mubah selama tidak mengandung melecehkan, menghina orang lain. Watawarikhil akhbari lan piro-piro sejarah berita. Wamalan ilmu yajri kang lumaku opo majrahu kelawan kaya lumakune. Tawarikhul akbar itu ya, tawarikh. Jadi ilmu-ilmu sejenisnya itu kayak biologi katakanlah, psikologi gitu kan, antropologi umpamanya itu termasuk ilmunya ilmu yang mubah. Wa ammal ulumu, anapun utawi piro-piro ilmu asyariyah tukang bangsa syara wa ya utawi al ulumu syariyah iku al maksudah tukang den maksud bil bayani kelawan jelasaken. Nah sekarang ilmu-ilmu syariat yang menjadi kontennya kitab Ihya ini, yang dimaksud menjadi kajiannya kitab ini adalah ilmu syariah. Apa itu? Faiya maka utawi ulumu syariah iku mahmudatun den puji. Kulluha ya sekabane ulumu syariah. Adapun ilmu-ilmu, kalau tadi kan ulum ghairu syariah, dibagi menjadi beberapa hukum. Ada yang fardu kifayah, ada yang fadilah, ada yang mubah. Nah sekarang ilmu yang syariah kulluha mahmudatun, semuanya baik dan terpuji. Walakin hanya saja qad yaltabisu terkadang dadi serupa biya kelawan ulumu syariah opo ma ilmu yudhannu kang den nyana opo annaha temen satune ulum iku syar'iyatun bangsa syara wa takunu lan ana opo ulum iku madmumatan den wudu-wudu den cacat-cacat. Jadi seluruh ilmu syariah itu baik. Cuman sekarang ini timbul persoalan, problem. Ada yang sebenarnya bukan ulum syariah tapi dianggap sebagai ulum syariah. Itu loh. Wa takunu, padahal ilmu itu adalah madmumah. Cuman karena nempel terus karo ilmu agama sehingga dianggapnya ilmu syariah padahal bukan ilmu syariah. Tapi madmumah. Fatang qasimu maka dadi kebagi opo ulumu syariah. Karena itu ulumu syariah dibagi menjadi 2. Ilal mahmudati maring ilmu kang den puji, wal madmumati lan kang den cacat-cacat. Jadi ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji ilmu syariat itu. Kenapa itu tadi? Secara fakta mirip-mirip, bukan ilmu syariat tapi dianggap ilmu syariat. Wa amal mahmudatu maka anapun utawi
ilmu kang den puji, falaha maka iku kaduwene al mahmudah, iku falaha maka iku kaduwene al mahmudah usulun utawi piro-piro asal, wa furuun lan piro furu, wa muqaddimatun lan piro-piro muqaddimat, wa mutammimatun lan piro-piro kang nyempurnakaken, wahia utawi al mahmudah iku wahia utawi ulumus syar'iyah iku arba'atu dorbin, papat piro-piro warna. Jadi ulumus syar'iyah itu ada yang apa? Mahmudah, ada yang matmumah. Yang mahmudah itu punya 4 pilar: usul, furu, muqaddimat, dan mutammimat. Nah, itu. Jadi ada usul, ada furu, ada muqaddimat, ada mutammimat. Nah, ini kadang kita kebalik-balik juga. Kita belum belajar usul, tapi kita cuma mengambil mutammimat, tapi seolah-olah itu sudah selesai. Jangan-jangan kita selama ini ilmu yang kita kuasai walaupun ngaji, tapi itu ternyata kategorinya muqaddimat. Atau mungkin ternyata yang kita bahas, yang kita pelajari sambil ngaji, tapi kelihatannya baru yang didalami baru apa? Ilmu furu. Yang usulnya justru belum. Yang usulnya belum. Ini nanti bahaya. Makanya ini pengklasifikasian ilmu ini dengan hukum-hukumnya ini mudah-mudahan bisa memperjelas untuk kita mana yang harus kita dahulukan dalam belajar. Ad-darbul awal utawi warna kang pertama iku al usulu, usul. Wa iya utawi usul. Nah ini ilmu agama, ilmu syariat yang usul itu ada 4. Kitabullah, rupane kitab Gusti Allah azza wa jalla, wa sunnatu rasulillah lan sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa isma'ul ummati lan ijma'i umat, wa asarus sahabati lan asare sahabat. Wa isma'ul ummati wa asarus sahabati lan asare sahabat. Ini 4 usul ini. Kitabullah, sunnatul rasul, ijma'ul ummah, dan asarus sahabat. Ini ilmu yang kategorinya ilmu usul pokok di dalam syariat. Wal ijma'u, lo ijma' kok dari usul. Wa ijma'u utawi ijma' iku aslun asal. Kenapa ijma'? Kesepakatan ulama dikatakan usul. Min khaisu innahu saking arat teman satune ijma' iku ya dulu nuduhaken apa ijma' ala sunnati ing atase sunnah. Fahuwa maka utawi ijma' iku aslun asal fit darajati ing dalam derajat kelas as-salisati kang kaping 3. Kenapa ijma' dikatakan usul? Karena ijma' itu yang bisa memperjelas sunnah. Jadi ulama menjelaskan, membaca, mengurai, lalu memutuskan. Sehingga dengan demikian ijma' dikatakan usul pokok, ilmu yang pokok. Wa kadzalan iku kaya mengkon-mengkonon ijma' al asaru utawi asar sahabat. Fa innahu itu asar juga termasuk usul. Fa innahu maka teman satune asar aidon khalimali iku ya dulu nuduhaken opo asar ala sunnati ing atase sunnah. Karena asar pun termasuk apa? Uraian pengembangan daripada sunnah. Lianna sahabata karena teman satune sahabat radhiyallahu anhum iku qad syahadu teman-teman naks ini sahabat al wahya ing wahyu. Kenapa asar bisa dijadikan ilmu pokok, ilmu usul? Karena para sahabat itu orang-orang yang banyak tahu tentang wahyu. Wat tanzilalan ing den turunaken Al-Qur'an. Wa adrakulan pada memahami sapa sahabat biqara inil akhwali kelawan biqara inal akhwali kelawan piro-piro korenait piro-piro tingkah ma rupane barang hoba kang goib apa ma an wairihim saking liyane sahabat ayanahu ing kenyataan wahyu. Karena para sahabat itu orang yang menjadi saksi turunnya wahyu, turunnya Al-Quran,
Sehingga sahabat itu banyak mengerti sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga apa yang dikatakan sahabat itu menjadi referensi pokok, ilmu pokok. Warubama la tuhitulan terkadang orang liputi opwal ibaratu piro-piro ibarat bima kelawan perkara udrika kang den temu opo mabil koro ini kelawan piro-piro korina. Bahkan apa? Ucapan-ucapan sahabat itu ibarat di situ, ucapan-ucapan kesaksian-kesaksian sahabat itu terkadang justru mampu bisa memberikan kekuatan hukum lebih kuat daripada sesuatu yang ditemukan, ditetapkan berdasarkan dengan korina. Kalau korina kan cuma argumentasi, tapi kalau sahabat kan real, dia melihat. Sehingga apa yang dikatakannya sahabat tentang Rasulullah, tentang ini, itu adalah karena itu kemudian dijadikan apa? Usul, ilmu yang pokok. Famin hadal wajih, maka saking ikilah wajah ro'yul ulama'i ro'a ningali sopal ulama al-iktida'a ing manut bihim kelawan sahabat wa tamassukalan cecekelan bi asarihim kelawan asar sahabat. Karena itulah kemudian para ulama itu menyatakan kita wajib mengikuti dan berpegang teguh dengan akwalus sahabat. Wadzalika utai mengkonon iktida bihim iku bisyartin kelawan syarat maksusin kang den khususaken ala wajhin ing atase kang den khususaken. Cuman ikut akwalus sahabat itu dengan syarat khusus, dengan cara yang khusus. Kira-kira sahabat yang mana? Indaman munggue ulama yarahu kang ningali sapa siman hu ing wala yaliku bayanu biadal fan. Indaman munggue wong yarahu kang ningali nekadaken sapa manhu ing syarat wala yaliku lan ora patut apa bayanuhu jelasaken syarat biadal fanni ing dalem ikilah fan. Cuman syaratnya bagaimana ngikuti sahabat, di sini bukan tempatnya, kata Imam Ghazali. Ad-darbusani utawi bagian kang kaping pindho iku al-furu'u. Nah, daripada bagian yang kedua daripada usul atau ulumus syariah yang mahmudah. Yang mahmudah bagian kedua adalah furu', cabang. Wa utawi furu iku mangilmu fuhima kang den pahami apa min hadil usuli saking ikilah pira-pira usul la bibujibi al-fatihah ora kelawan ketetepane pira-pira lafadz usul bal bima'anin balik kelawan pira-pira makna tanabbaha kang dadi eling laha maring ma'anin apa al-uqulu pira-pira akal fattasa'a maka dadi jembar bisa babiha kelawan sebab ukul opo al-fahmu paham hatta fuhima sehingga den pahami minal lafdi saking lafad al-malfudi kang den ucapaken opo bi lafad opo sing den pahami ghairuhu liyane al-malfud opo ghairuhu liyane al-malfud kama fuhima kaya oleh den pahami min kaulihi saking pengendikane Kanjeng Nabi alaihi salam layak dil qadi wa huwa ghadban opo annahu layakdi. Jadi hatta fuhima min qauli opo annahu fa'ilnya naibul fa'ilnya fuhima layakdi ora kena kana hadis seperti kita memahami hadisnya Kanjeng Nabi layakdi ora kena ngukumi sopo al qadi hakim bahwa khale utawi hakim iku ghadbanun dalam keadaan marah. Ada hadisnya Kanjeng Nabi hakim yang sedang marah tidak boleh memutuskan membuat keputusan hukum. Lafadznya begitu. Tapi dari kata-kata ini kemudian dipahami. Ini namanya furu. Jadi furu itu adalah ilmu yang bisa apa? Yang menopang ilmu usul. Yang menjadi alatnya ilmu usul. Sehingga dengan ilmu furu ini kemudian kayak ilmu mantek balago ya di sini nanti masuknya. Termasuk furu. Karena dengan ilmu furu itu kita menemukan makna-makna lain termasuk usul fikih, qaidah fikih itu. Contoh ada hadis layak dil qadi wa huwa ghadban. Seorang qadi yang sedang marah tidak boleh memutuskan, tidak boleh membuat keputusan. Nah, kata-kata hadis itu kemudian annahu teman satune hakim iku layak di ora kena ngukumi sapa qadi
Idza kana ing dalam nalikane ana sapa qadi iku khaifan wong kang ketakutan, tidak boleh. Jadi kata-kata ghadban itu maknanya ternyata luas. Karena orang lagi marah itu biasanya tidak konsentrasi. Berarti bukan karena marahnya, tapi marah itu adalah salah satu faktor yang menjadikan orang tidak konsentrasi. Nah, ternyata elatnya kan di situ, tidak konsentrasi. Maka hal yang bisa menjadikan hakim tidak konsentrasi, maka pada saat itu hakim tidak boleh membuat makanya apa? Khaifan dalam keadaan takut, au jai'an atau dalam keadaan lapar. Itu biasanya orang konsentrasinya bubar udah. Au muta'alliman atau wong kang ngrasakaken sakit bimaradin kelawan sakit. Wa hadza utawi iki kifuru iku ala durbaini ing atase rong bagian. Iku ala durbaini ing atase rong bagian. Akhaduhuma utawi salah sijine durbaini iku ya ta'allaku gumantungan opo akhaduhuma bimasalihid dunya kelawan piro-piro kemaslahatan dunya wa yakhwihi lan mengku ing masalihud dunya opo kutubul fikih piro-piro kitab fikih wal mutakaffil bih wal mutakaffilulan utawi wong kang nanggung bihi kelawan fikih iku al fuqaha piro-piro ulama fuqaha wahum utawi fuqaha iku ulama dunya ulama dunya. Nah, ini yang repot ini yang memancing apa? Respon reaktif dari orang-orang yang anti Ghazali menyebut ahli fikih itu ulama dunya. Nah, ini kan. Ini yang memantik perdebatan ini. Oh, Imam Ghazali berani-beraninya menyebut ahli fikih, ulama fikih itu sebagai ulama dunya. Dia lalu mereka argumentasi. Kalau begitu Imam Syafi'i ulama dunia, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal ulama dunia. Nah, itu ngomongnya gitu. Tapi nanti lihat Imam Ghazali di bawahnya pembelaannya. Saya tidak mengatakan semuanya begitu. Jadi ketika mengatakan ahli fikih itu ahli ulama dunia, saya tidak mengeneralisasi. Tapi secara umum ahli fikih itu, ulama fikih itu termasuk ulama dunia. Kok bisa? Ya karena kajiannya utak-atik itu doang. Satu, yang dibahas cuma dohir. Yang dibahas itu kan cuma pekerjaan dohir. Yang kaitannya juga dengan muamalah, bukan kaitannya dengan Allah. Kalau yang Allah itu kaitannya dengan hati, yaitu nanti tasawuf. Makanya kalau ulama tasawuf itu disebutnya ulama akhirat. Tapi kalau ulama fikih disebutnya ulama dunia. Tapi nanti lihat pembelaannya Imam Ghazali. Saya tidak mengatakan bahwa madzhabul arba'ah, a'immatul arba'ah itu ulama dunia. Ya, wasani utawi kang kaping pindho iku ma ilmu ya ta'allaku kang gumantungan apa ma bimasalihil akhirati kelawan pira-pira kemaslahatane akhirat. Wa huwa utawi ma ya ta'allaqu bimasalihil akhirat iku ilmu akhwalil qalbi ilmu pira-pira tingkai ati wa akhlaqihi lan pira-pira akhlak wa akhlaqilan akhlaqi qalb al mahmudati kang den puji wal madmumati lan kang den wudu wa malan ilmu huwa kang utawi ma iku mardiyun den ridoni indallahi ta'ala wa malan ilmu huwa kang utawi ma iku makruhun den makruhaken wa huwa utawi ma huwa makruhun iku alladzi ilmu yahwihi kang mengku ing alladzi opo asyatru bagian al akhiru kang akhir min hadzal kitabi saking ikilah kitab akni ngersaken sapa ingsun jumlata kitab Ihya Ulumuddin ing jumlah kitab Ihya Ulumuddin wa minhu lan iku setengah saking ma huwa makruhun ma utawi ilmu bima apa ma? Mestinya ma ya. Mestinya ma itu, tapi di sini bima. Jadi wa minhu al ilmu iku al ilmu ngawruhi bima ya, bima kelawan barang ya tarassahu kang dadi tumancep apa ma minal qalbi saking ati alal jawarihi ing atase pira-pira anggota fi ibadatiha ing dalam pira-pira ibadahi jawarih wa adatiha lan pira-pira adate jawarih wa huwa utawi ma yatarassahu fil qalbi minal qalbi
iku alladzi ilmu yahwihi kang mengku ing alladzi opo asatru bagian al awwalu kang awal min hadzal kitab. Jadi ilmu ini, ilmu furu itu dibagi menjadi dua. Pertama ilmu yang kaitannya dengan dunia, dan yang kedua adalah ilmu yang kaitannya dengan akhirat. Nah, terus yang kaitannya dengan akhirat itu kan, itu pertama adalah ilmu yang kaitannya dengan hati, dan yang kedua adalah ilmu yang kaitannya dengan anggota. Ilmu yang kaitannya dengan hati itu nanti akan dibahas dalam bagian yang pertama, dan ilmu yang kaitannya dengan jawarih anggota lahir itu nanti akan menjadi kajian bagian akhir dari kitab Ihya. Wardor besalis lan utawi bagian kang kaping telu iku al muqaddimat. Ilmu muqaddimat, ilmu pembuka, pengantar. Wa ya utai muqaddimat iku allati ilmu tajri kang lumaku minhu saking ilmu opo tajri kang lumaku minhu saking ilmu tajri kang lumaku opo muqaddimat minhu saking ilmu majrul alati kelawan kaya lumakune piro-piro alat. Nah, ilmu muqaddimat, ilmu pembuka, ilmu pengantar ini tak ubahnya seperti alat. Contohnya ka ilmil lughati, kayak ilmu bahasa, wan nahwi lan ilmu nahwu. Itu termasuk kategorinya ilmu muqaddimat. Berarti tidak mungkin orang belajar agama, memahami agama tanpa alat, tanpa ilmu nahwu. Majrul alat penahuma, maka teman satune lugha lan nahwu iku alatul ilmi, alat yang ilmu. Jadi gak mungkin kita belajar ilmu tanpa belajar bahasa Arab dan nahwu. Iku fa innahuma iku alatun alat li ilmi kitabillah. Iku alatun dadi alat li ilmi kitabillah, maring ilmune kitab Gusti Allah taala, wa sunnati nabi lan sunnah nabi Gusti Allah. Jadi enggak mungkin kita belajar paham Quran dan hadis tanpa belajar ilmu nahwu. Apalagi yang belajarnya cuma pakai terjemahan, wah susah itu. Walaisat lan oranana opo al-lughatu lughah wan nahwu lan nahwu iku minal ulumi saking piro-piro ulum asyariyati fi anfusima ing dalem kahanane lughah lan nahwu. Jadi nahwu itu sebenarnya bukan bagian daripada ilmu faktanya, itu secara nyata itu aslinya bukan ilmu syariat, karena kategorinya ilmu alat itu. Tapi malayatimul wajib illa bihi fawajib. Akni ngersaken sapa ingsun. Walakin yalzamu, tetapine walaupun bukan ilmu syariat, tapi walakin yalzamu tetapine tetap opo al khaudu manjing. Manane mendalami. Opo al khaudu mendalami fima ing dalam nahwulan lughah. Bisa babis syar'i kelawan sebab syara. Ija'at karena teka opo hadis syariati. Ikilah syariat bilughatil arabi. Kenapa? Kenapa belajarnya wajib? Ya karena Quran hadis itu bahasanya bahasa bilughatil arabi, wa kullu syariatin lan utawi saben-saben syariat iku la tadharu ora pertela opo syariat illa bilughatin angin kelawan bahasa. Fayasiru maka dadi opo ta'allumu tilkal lughati, belajar mengkon-mengkonon bahasa dadi iku alatan. Karena itu belajar nahwu kategorinya kedudukannya sebagai alat. Wa minal alatilan iku setengah saking piro-piro alat. Maksudnya ilmu alat, ilmu kitabatil khatti utawi ilmu nulis khat. Illa anna dzalika ing temen satune mengkon ilmu kitabah iku laisa oranana opo ilmu kitabah iku darurian. Emergensi, cuman ini tidak emergensi. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ummian. Nyatane Kanjeng Nabi ya dewek ummi, ra nulis ora maca. Fala tasawwara maka lamun dadi walau tasawwara istiqlalul khifdi bi jami'i ma isma'ul astaghna an kita. Walau tusuwira lan lamun den temu apa istiqlalul hamdi
dhewekane ngapalaken bijami ima kelawan sekabehane perkara. Jika orang itu semuanya sudah mampu menghafal itu loh seluruh pelajaran, maka tidak perlu tulis-tulis. Karena tulisan itu hanya sebagai alat bantu karena kita sering lupa. Nah, itu. Tapi ketika orang itu sudah punya kemampuan menghafal, maka ilmu tulis tidak lagi tidak wajib, tidak lagi perlu. La stagna maka yakti semugi. La stagna maka yakti semugi sapa si wong ora butuh sapa wong. Anil kitabati saking kitabah. Walakinnahu tetapine kelakuan iku soro dadi. Sapa wong bi hukmil azzi kelawan hukume apes fil ghalibi ing dalem umume darurian. Hanya saja secara umum sekarang orang tanpa nulis menjadi lemah, lupa. Nah, itu karena itu kemudian belajar ilmu tulis menjadi sesuatu alat, bukan wajib ya. Ya alatnya ketika kamu wajibnya ketika kamu memerlukan. Ad-darbur rabi utawi bagian kang keempat iku al-mutammimat. Agama yang bagiannya yang syariah itu kan tadi ada 4 variabel, ada yang wajib, ada yang fardu kifayah. Nah terus ini ada usul, ada yang usul, ada yang muqaddimat, ada yang seterusnya. Nah sekarang yang mutamimat itu apa? Sebagai pelengkap saja. Nah ini makanya jangan-jangan selama ini ilmu yang kita pelajari yang kelihatannya ilmu syariat tapi ternyata baru nisbatnya kita belum punya mobil tapi sudah punya spion. Itu loh. Nah, spion itu kan mutamimat. Nisbatnya begitu kan? Wadzalika utai mengkon-mengkonon mutamimat iku fi ilmil Qur'an ing dalam ilmu Qur'an. Fa innahuma katamen satune ilmul Qur'an iku yang qasimu. Kebagi opo? Ilmu Quran ilama maring barang ya ta'allaku kang gumantungan opo ma bil lafzi kelawan lafad. Ilmu Quran itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang ilmunya kaitannya dengan lafad. Kata alumil qiraati kaya dene belajar piro-piro qiraat. Wa makharijil huruf lan piro-piro makharijil huruf. Wa ilama lan maring ilmu ya ta'allaku kang gumantungan opo ma bil makna kelawan makna ka tafsiri kaya dene tafsir. Jadi ada yang kaitannya dengan lafad seperti qiraat dan makharijul huruf, dan ada yang kaitannya dengan makna seperti tafsir. Fa inna timadahu maka temen satune tetanggenane ilmu Quran aidon khalemali iku anan nakli, dan ilmu Quran ini juga kategorinya adalah harus kembali kepada ilmu nakal bukan ilmu akal. Idzil lughatu karena utai bahasa bimujarradiha kelawan dewene si ikula tastaqilu ora bisa deweni apa lughah bihi kelawan Quran wa ilamalan maring perkara yang aku kanggo mantungan apa mak bi akamihi kelawan pira-pira hukume Quran. Ada lagi ilmu yang kaitannya dengan hukumnya Quran kama arifatin nasikhi wal mansukh kaya ngawruhi nasikh lan mansukh wal ami wal khas wan nasi wad dhahir. Itu ini termasuk mutammimat. Wa kaifiyatu istimalil ba'di minhu ma'a ba'din wa kaifiyatu istimalil ba'di lan carane gunakaken sebagian minhu saking Quran ma'al ba'di sartane sebagian. Cara membuat dalil sebagian dengan sebagian yang lain itu bagaimana mensinergikannya. Wa huwa utawi ilmul Quran iku al ilmul ladzi wa huwa utawi kaifiyatu istimalil ba'di minhu ma'al ba'di iku alladzi ilmu yusamma kang den arani opo alladzi den arani usulal fikih ing usul fikih wa yatanawalu lan merkole opo ilmu itu istimalul ba'di itu as-sunnata ing sunnah aidon khalemali. Wa ammal mutammimat wa napun utawi piro-piro kang nyempurnakaken fil asari ing dalam piro-piro asar wal akhbari lan piro-piro khabar fal ilmu makang ilmu birrijali kelawan piro-piro rawi wa asma'ihim lan piro-piro asmane rijal wa ansabihim lan piro-piro nasabe rijal wa asma'is sahabati lan piro-piro asmane sahabat
wasifatihim lan piro sifate sahabat. Ini termasuk mutammimat fil asar, pelengkap di dalam ilmu asar dan akhbar. Kita mengenal tentang rawi, namanya, nasabnya, seterusnya sifatnya, wal ilmi lan ngawerwi bil adalati kelawan sifat adile firwati ing dalam piro-piro rawi, wal ilmu lan ngawerwi bi akhwalihim kelawan piro-piro tingkai ruwat liyumayyiza supaya bedaaken sapa wong ad-dhaifa ingkang dhaif anil qawiyyi saking kang kuat, wal ilmu lan ngawerwi bi akmarihim kelawan piro-piro ngumure ruwat. Coba sampai umurnya aja harus dikaji. Ini termasuk mutamimat. Jadi tentang mustalahul hadis, tentang ilmu hadis itu. Lima membedakan sapa si wong al mursala ing hadis mursal anil musnadi saking hadis musnad. Wa kadzalika lan iku kaya mongkon-mongkonon wa kadzalika ma yata'allaqu bihi. Wa kadzalika lan iku kaya mongkon-mongkonon al ilmu bi akmarihim ma utawi ilmu ya ta'allaqu kang gumantungan apa ma bihi kelawan apa tadi bihi kelawan asar fahadihi batawi iki ulum ya yahdi iku al ulumu piro-piro ilmu asyariyatu kang bangsa syara wa kullu halan utawi sekabiane ulum iku mahmudatun den puji bal kulluha balik utawi sekabiane ulum iku min furudil kifayati. Jadi ilmu-ilmu di atas tadi itu kategorinya ilmu yang mahmudah, ilmu yang terpuji. Bahkan bukan statusnya saja terpuji, tapi pindah kelas, naik kelas menjadi furudul kifayat. Jadi kalau mahmudah itu kan ya terserah dilakoni ya terserah orang ya orang. Tapi kalau fardu kifayah itu grade-nya udah naik berarti. Dari di bawahnya fardu ain. Jadi ada kaitannya dengan orang banyak. Kalau mahmudah itu kan gampang aja Pak. Ya kita mau ngambil ya silakan, gitu kan. Enggak. Wong itu kembalinya kepada diri sendiri. Tapi kalau sudah kategorinya naik kelas fardu kifayah, itu ada kaitannya dengan orang banyak. Kalau mengucap sapa sira. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin.